Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizal, Raffi. Pada hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah barokah buat diri wal akhirah. Amin. Doa mulai. Menyanyikan lagu nasional. Silahkan dipimpin lagi ya ketua kelasnya. Mari teman-teman udah Asik. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Belum memulai pembelajaran, Ibu mau mengadakan pretest terlebih dahulu ya. Bisa dilihat ya, ini kan ada orang berteduh saat siang hari. Nah, orangnya kan pasti rasa, atau kalian sendiri pernah ya kalau siang hari berteduh di bawah pohon? Pernah, ya itu rasanya gimana? Sejuk ya? Ya, ada yang tahu kenapa kok bisa, kira-kira kok kenapa kok bisa terasa sejuk? Iya, Rafif, silahkan. Di situ kan tutupan dari matahari situ, jadi nggak langsung kena paparan cahaya. Oh ya, enggak langsung terkena ya. Terus ada apa lagi kira-kira? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Ya, Anzilna. Karena ada apa kok terasa sejuk rasanya? Selain terkena apa enggak terkena? Itu mengeluarkan oksigen tuh. Oh, mengeluarkan oksigen. Boleh, mengeluarkan oksigen. Terus oksigennya itu dari mana kira-kira? Tanaman tadi ya? Ada proses tertentu enggak kok bisa menghasilkan oksigen? Ada yang tahu? Iya, Dava? Ada. Iya. Proses apa ya? Proses fotosintesis, bagus sekali ya. Jadi hari ini anak-anak kita akan belajar nanti akan belajar tentang proses fotosintesis, kemudian nanti belajar tentang reaksi terang dan gelap, perbedaannya. Selain itu juga kalian akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Kemudian yang keempat kalian akan melaksanakan percobaan. Dan yang terakhir kalian akan membuat laporan hasil percobaannya yang nanti akan kalian kerjakan di rumah. Nah, langsung saja saya akan mereview sedikit. Jadi ini ada air. Kemudian hasil dari proses reaksi terang ini bisa dilihat apa hasilnya? Ada ATP, terus ada apa lagi? NADPH, dan juga ada hasil pemecahan air. Nah, oksigen. Yang tadi katanya kenapa kok kita terasa sejuk? Karena ada oksigen yang dihasilkan. KPD-nya, dan ini adalah modul pembelajarannya. Bisa dilihat masing-masing kelompok ya. Setelah itu ini ya, kasus yang kedua. Kemudian ini yang ketiga. Oke, silahkan semuanya membuka LKPD masing-masing sesuai kelompoknya. Nah, di situ saya memberikan kasus yang berbeda-beda. Jadi, kalian bisa mengamati masing-masing LKPD-nya. Yang pertama sendiri, di kasus yang pertama di rumusan masalah itu. Mungkin bisa menulis, di sini ada gambar, tanaman yang ditaruh di tempat cahaya yang terang, gelap, sama redup atau teduh ya. Nah, dari situ kira-kira apakah berpengaruh terhadap proses fotosintesisnya? Nah, kalau sudah kamu tuliskan di LKPD-nya, rumusan masalahnya ya. Oke, itu untuk yang kelompok 1. Sekarang yang kelompok 2 juga saya tampilkan kasus atau permasalahannya. Kelompok 2. Yang kelompok 2 tentang suhu ya. Siapa yang dapat suhu ini? Oke. Nah, jadi di sini bisa dilihat. Nah, jadi ada tempat itu yang dimana kondisi suhunya atau iklimnya berbeda ya. Ada yang suhunya yang A itu suhu yang gimana? Dingin ya, berarti kondisi suhunya rendah. Kemudian yang B? Tinggi, berarti suhunya lebih tinggi atau panas. Nah, itu apakah berpengaruh terhadap proses fotosintesis? Bisa dituliskan di rumusan masalahnya ya. Oke, terus yang kasus yang kelompok selanjutnya. Kasus yang ketiga. Ini ya. Nah, jadi ada kondisi tempat di mana tempat yang A itu kadar CO2-nya tinggi atau rendah?
tinggi, yang B rendah. Nah, jadi di situ nanti apakah berpengaruh? Kamu tuliskan di rumusan masalah dan selanjutnya ya, mulai hipotesis dan juga variabelnya. Oke, silakan didiskusikan dengan anggota kelompoknya ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan ya. Nanti saya, ya mungkin ada yang tanya, boleh nanti angkat tangan. Oke, variabel. Jadi untuk variabel itu ada berapa? 3 ya. Sudah sampai mana? Hipotesis. Ya, jadi hipotesis yang dituliskan 2 ya. Alternatif sama hipotesis nolnya. Ya, dituliskan dua-duanya. Kalau nanti nggak berpengaruh, Bu. Kalau yang 0 itu yang tidak berpengaruh, benar. Apakah intensitas cahaya mempengaruhi kecepatan fotosintesis? Ya, benar. H0, HA-nya, variabelnya, intensitas, terikatnya, kecepatan. Ya, sudah benar sampai penentuan variabel. Sekarang kalian mempelajari langkah-langkah ini sebentar. Baik ya, nanti kalian silahkan merancang alatnya sesuai dengan gambar yang ada di petunjuk ya. Jadi kalian, beker gelasnya. Kemudian ada corong ya, corong di sini, ditaruh sini. Kemudian ada tabung reaksi, ditutupkan di sini. Nah, nanti tanaman hidrilianya ini kalian masukkan di dalam corong ini ya. Nah, dimasukkan di sini. Tapi jangan sampai ke atas, cuma di sebatas sini saja. Nah, setelah itu airnya nanti diisi. Ya, ini yang air panas ya. Di bawahnya gini. Gelembung nanti ke atas. Ke atas mana, Bu? Ini kurang airnya berarti. Kurang itu ada gelembungnya tapi, Bu. Di mana? Di sekitarnya, Bu. Kenapa? Di sekitar sini, ke atas sini dia biasanya. Nanti dibandingkan ya antara yang cahaya terang, yang teduh sama yang di dalam, yang gelap. Dibandingkan. Gimana tuh? Isinya. Kondisi airnya bagaimana, kemudian setelah itu nanti kondisi gelembungnya juga bagaimana, kamu tuliskan di situ ya. Oke. Sebentar, coba lihat. Terlihat ya perbedaan gelembungnya ya. Ini sangat banyak. Terus untuk yang tanaman teduh di mana? Nah, ada kesulitan? Kamu tentang apa ini? Tentang cahaya, Bu. Nah, berarti judulnya pengaruh cahaya terhadap kecepatan fotosintesis. Saya lihat hasilnya. Yang banyak ternyata cahaya yang apa ini? Yang ada cahayanya, Bu. Cahaya langsung ya yang banyak. Oke. Ini kemarin CO2 itu saya lihat sebentar. Ini kemarin datanya ini sama ini ya. Ya berarti ini nggak usah nggak apa-apa. Jadi memang yang paling kecepatan gelembungnya yang paling banyak adalah yang suhu tinggi. Ya. Terus yang ini jadi di sini yang paling tinggi adalah intensitas oksigen yang dihasilkan juga ikut sedikit. Gelembungnya juga semakin sedikit ya untuk yang gelap ini. Ya, bagus, sudah benar.
Terus mungkin bisa ditambahkan juga semakin tinggi suhu, kecepatannya bagaimana? Semakin tidak mengalami perubahan, itu tidak terdapat gelembung, tidak bekerja. Jadi untuk air hangat atau pada suhu tinggi itu gelembung pada waktu 5 menit cukup, sedang ya. Ada yang ditanyakan? Mau nanya? Silahkan ya, satu orang untuk bertanya. Berarti apakah suhu itu semakin tinggi itu semakin tidak baik untuk fotosintesis? Karena suhu semakin tinggi maka merusak enzim, kan sesuai dengan sifat enzim itu tidak dapat bekerja untuk suhu yang tinggi. Tapi kalau suhu rendah enzimnya nggak bisa, tapi bisa bekerja lagi ketika suhunya itu kembali normal. Berarti kerjanya di suhu optimal. Kalau semakin tinggi suhunya, tadi bekerja ya di air panas ya? Tapi kalau misalnya kondisi air panasnya itu semakin tinggi, maka efeknya terhadap enzimnya malah merusak. Jadi nggak bagus juga kalau terlalu tinggi. Dia mempunyai kondisi yang optimum, yaitu sekitar 30-an ya, 10 sampai 30-an. Nah kalau tadi yang suhu rendah, yang air dingin ada gelembungnya tidak? Tidak ada. Ternyata kalau pada suhu yang terlalu rendah itu dia tidak bekerja ya, sehingga tidak muncul gelembung itu tadi. Baik, sudah bagus pertanyaannya dan juga jawaban dan presentasinya. Mungkin tadi kurang sedikit saja di judul ya, mungkin kurang spesifik tadi tanaman hidrilanya. Kalau di awal di rumusan sudah ada, cuma tadi kurangnya hanya di judul saja ya kayaknya. Langkah kerjanya, next. Ya, jadi dari percobaan kami kemarin tentang pengaruh NH2 terhadap tanaman hidrolat, jadi kami menjaga tabel yang telah kami buat, yaitu pada waktu 5 menit yang NaHCO3 kadarnya tinggi, itu gelembungnya Oh ya, nggak apa wis. lalu setelah 10 menit tambah banyak 5 menit. Dan yang terakhir tadi ada suhu. Semakin tinggi suhu, kecepatan fotosintesisnya bagaimana? Semakin cepat atau naik. Tapi kalau semakin tambah terlalu panas itu juga tidak bagus. Berpengaruh terhadap apa? Enzimnya. Enzimnya akan rusak ya. Nah, kalau rendah dia tidak bekerja enzimnya. Dan ayo kita simpulkan bersama-sama faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Tadi ada faktor cahaya. Cahaya yang bagaimana tadi? Semakin tinggi cahaya, kecepatannya semakin cepat. Semakin rendah intensitas cahayanya, kecepatannya semakin lambat. Kemudian ada faktor yang kedua yaitu suhu. Semakin tinggi suhu, kecepatannya semakin cepat. Terlalu tinggi suhu akan merusak enzim. Ya, jadi yang bagus suhu yang bagaimana? Optimum. Kalau suhu semakin rendah, kecepatan pas. Jangan lupa dikasih nama ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kalian peroleh bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu bersama Mimin ketua kelasnya. Untuk pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan orang lain. Amin. Dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah barokah manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Doa mulai. Dari saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.